beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Amin. Oke, rekan-rekan sekalian, webinar pada siang hari ini akan mengangkat tema menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi. Nanti tentunya narasumber juga mempunyai tema-tema turunan dari tema tersebut, ya. Untuk narasumber pada siang hari ini ada 2 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Fadil Hardiansyah MPD, dosen IAIN Metro Lampung. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Rodatun MPDI. Beliau adalah dosen STKIP PGRI Sumeneb, Jawa Timur, ya. Baiklah, tanpa mengulur waktu, ya, untuk materi yang pertama ini mau Pak Fadil atau Bu Rodatun dulu ini? Saya ikut dari ikut aja. Oh, kalau Bu Rodatun sudah siap, Bu Rodatun dulu. Namanya sudah siap ya. Materi pertama yaitu Ibu Rodatun. Saya akan bacakan kurikulum vitae-nya dulu. Pak Fadil dulu, Pak. Oh, Pak Fadil dulu. Ya. Oh, Pak Fadil dulu. Oke lah, Pak Fadil dulu berarti ya. Ya, Pak Fadil, ini kurikulum vitae beliau ya. Sudah kelihatan. Nama lengkap beliau adalah Bapak Fadil Hardiansyah. Jenis kelaminnya laki-laki ya, ini pakai bahasa Inggris loh. Lahir pada tahun 86, sudah menikah, tinggal di Jakarta ya, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, nanti bisa main ke sana kalau main di Jakarta ya. Kemudian pendidikan terakhir beliau yaitu S2 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Jurusannya bimbingan dan konseling. Linear ini ya, S1 dan S2-nya. Kemudian banyak pengalaman bekerja beliau ya, dari guru MI, SMK, dosen di berbagai perguruan tinggi ya. Dan terakhir tahun 2019 sampai sekarang beliau merupakan dosen tetap di IAIN Metro Lampung ya, nyebrang pulau beliau ya. Oke, demikian kurikulum vitae dari Bapak Fadil. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ini sudah diundang di kegiatan webinar ini dari Rumah Baca Madinah ya, yang juga dikoordinir sama Bu Uswatun Hasanah. Terima kasih perantaranya sudah bisa ada di sini. Mungkin untuk hari ini terkait dengan tema kita ya, yaitu apa namanya, menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi. Jadi ini kebetulan di IAIN Metro saya dapat mata kuliahnya CPNS dan PNS ini sebagai dosen kesehatan mental ini. Kebetulan walaupun background-nya bimbingan dan konseling. Nah hari ini sebenarnya saya menyambung lidah. Ya, menyambung lidah. Jadi ada di Kota Depok ada seorang yang aktif ya, dia menciptakan buku. Nanti di sini di materi saya itu hanya sebagian kecil dari apa yang dipaparkan sebelumnya oleh si pemilik ya sebelumnya. Jadi ada nanti kalau mau juga nanti saya bisa share secara lengkap ya melalui Rumah Baca Madinah. Lebih lengkapnya sebenarnya Bunga Rampai COVID-19. Di sana semacam buku panduan, semacam apa namanya, bagaimana kita bersikap ya, menjaga keluarga dan segala macam terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, hari ini karena kaitan dengan materi, dengan tema ya, menjaga kesehatan mental anak, yang akan saya share. Ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke, sehat mental selama di rumah aja. Jadi
kalau kita fokus kepada anak, ya ternyata nggak bisa langsung begitu aja, cuma-cuma ke anak. Jadi di rumah ada siapa? Nah, tidak langsung ke anak. Kalau anak sehat mentalnya tapi orang tuanya nggak sehat, terganggu dengan kondisi, tertekan, ya, khawatir dengan COVID-19 ini, ya anaknya juga tentunya tidak akan bisa sehat mentalnya, jadi akan terbawa. Dari WHO tahun 2014 ya, ini dapat dilihat kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu menyadari potensi yang dimilikinya, menyadari potensi yang dimilikinya. Jadi terkadang kalau kondisi tertekan, dia nggak tahu, saya bisa apa ya? Biasanya kantor, biasanya kerja, ya dengan segala potensinya dikeluarkan di tempat kerja, tapi begitu di rumah, ya lupa diri, biasanya kayak gitu. Ini yang poin pertama, kesehatan mental adalah menyadari potensi yang dimiliki. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan normal dari kehidupan. Ya, tekanan normal. Ya, jadi kondisi sekarang ternyata nggak normal. Ya, ada tekanan-tekanan tersendiri ya terkait dengan mungkin harus lebih sering di rumah, sekalinya ke kantor dengan segala aturan yang ada, sekalinya beraktivitas keluar dapat rasa khawatir yang lebih. Ya. Tapi juga tetap bagaimanapun juga ini harus siap mengatasi tekanan yang ada. Yang berikutnya, dapat bekerja secara produktif dan baik. Bagaimanapun juga, dalam kondisi apapun juga saat ini, ya tentunya jika memang kesehatan mentalnya baik, ya setiap orang harusnya bisa bekerja secara produktif dan baik dimanapun ya, lokasinya. Dan yang terakhir, mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini diambil dari WHO 2014. Yang berikutnya kita bahas tentang potensi diri. Tadi kita harus menyadari apa sih potensi kita punya apa sih. Disampaikan di sini ya, beraktivitaslah sesuai potensi yang kita miliki. Kita punya potensi apa ya, yang bisa dilakukan dimanapun ya, itu yang kita lakukan. Bahkan terkadang sekarang ini ya, kenyataannya ternyata potensi itu muncul. Yang tadinya kita nggak tahu kita memiliki potensi, itu muncul. Yang paling simpel, yang paling banyak saya lihat sekarang ini adalah di masa pandemi ini, banyak tukang kebun baru. Dalam arti banyak orang yang bercocok tanam, ya, punya yang tadinya nggak punya tanaman, nggak punya taman, jadi punya. Dan ternyata orang-orang ini mampu, memiliki potensi untuk merawat, ya, memelihara tanaman, bunga dan segala macam. Itu yang paling kecil, yang ternyata selama ini kita nggak sadari. Ya. Dan sejak adanya pandemi muncul. Tapi itu yang terbaru. Ya, yang kita punya sebelumnya apa? Nah, ini harusnya kita paham. Oh, kita punya potensi apa? Ini yang harusnya kita mengerti dari diri kita sendiri. Ya. Selain dari diri kita, ya tentunya kita juga harus paham orang yang ada di lingkungan kita. Ya, apa potensinya? Salah satunya adalah anak kita. Ya. Kalau mungkin di sini peserta webinar kita adalah mahasiswa misalnya, belum punya anak, ya mungkin kita lihat orang tua kita punya potensi apa, adik kita punya potensi apa, ya itu juga kita harus pahami, sehingga nanti pada akhirnya saat kita saling memahami, terutama potensi keluarga kita bisa saling mendukung. Baik itu anak kepada orang tua, ya, ataupun orang tua kepada anak, adik dengan kakak, suami dengan istri, masing-masing paham potensinya, ya, mengetahui apa bakat minatnya. Nah, ini kita bisa saling mendukung. Ya, kalau kita nggak tahu, biasanya orang tua akan melihat anak, wah selama di rumah kerjaannya cuma main games dan segala macam. Ya, kalau kita lihat dari sudut negatif, games banyak negatifnya, tapi ternyata ada juga kok positifnya. Kalau kita dukung dengan baik, jangan-jangan dari games itu bisa munculkan sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang ternyata games sudah diakui jadi olahraga, bahkan masuk ke dalam olahraga tingkat internasional seperti itu. Tapi tentunya dengan banyak syarat ya. Yang berikutnya adalah kita coba hal-hal baru yang bisa jadi potensial. Kira-kira kita bisanya apa ya? Kayak tadi yang saya sampaikan, hal kecil itu ya bercocok tanam tadi, yang paling simpel dan ternyata memang banyak dilakukan. Yang berikutnya yang tadinya nggak pernah olahraga, ternyata potensinya bagus,
ternyata dia memiliki kemampuan untuk berolahraga, bersepeda misalnya, memanah misalnya. Nah ini juga sekarang banyak kita temui ya, atlet-atlet dalam tanda kutip, atlet-atlet baru ya, karena desakan kondisi COVID-19 ini. Tapi setidaknya poinnya adalah kita harus paham dulu, ternyata kita punya potensi dan mungkin ada yang baru dalam diri kita yang menjadi sebuah potensi. Yang berikutnya, ya, mengelola keadaan psikologis diri sendiri. Jadi kondisi mental akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jelas ya, jadi selama COVID ini, kalau udah stres ya, itu akan mempengaruhi. Dapat kabar-kabar yang nggak jelas tentang COVID-19, wah teman kita kena, siapa kita kena, stres, wah kerjaan jadi numpuk, wah terganggu dengan sinyal dan segala macam, ujung-ujungnya tidak sehat. Nah ini akan mengganggu baik itu mentalnya ataupun juga kondisi kesehatannya. Nah yang pasti di sini terkait dengan COVID, ya, carilah sumber yang pasti, karena dengan adanya media ini banyak banget ya informasi yang beredar, ya, masuk dengan sendirinya, dan saat kita dalam kondisi yang tidak sehat mentalnya, saat kita dalam kondisi yang tertekan, jangan-jangan kita percaya dengan semua informasi yang ada, bahkan ya yang hoax juga kita percaya. Tapi dengan kondisi yang baik atau sebelum kondisi kita memburuk, ya sebaiknya kita nggak usah baca informasi itu, karena kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalaupun kita tahu, nah, cobalah kita pelan-pelan memilah-milah. Dapat informasi dari WhatsApp grup, jangan diterima mentah-mentah. Cari dulu kebenarannya, ya cek dulu, ya melalui media lain, melalui grup lain misalnya. Tidak langsung di-share begitu saja, karena bukan cuma kita nanti yang terkena, jangan-jangan kita juga yang ikut menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar. Ujung-ujungnya kita ngebantu orang untuk menurunkan kondisi mentalnya nanti. Ya, jadi pastikan kita menerima informasi yang tepat, yang akurat, ya, sehingga kita terjaga, baik itu pikiran kita dan ujung-ujungnya adalah kesehatan kita. Ya. Yang selain kondisi itu juga kita diupayakan untuk terus menjaga kesehatan, kebersihan, ya, karena hal-hal yang seperti ini dapat mengurangi kecemasan diri. Contohnya gini, kita dapat informasi, ya, COVID-19 itu bisa menular melalui apa? Lalu dapat kabar, oh tetangga kita, langsung kepikiran, tadi kayaknya baru ketemu deh, tadi baru bersentuhan. Nah, saya udah cuci tangan belum ya? Tadi saya ngapain ya? Jangan-jangan tadi setelah sentuhan saya megang muka, megang hidung, dan segala macam, atau makanan. Nah, hal-hal semacam ini yang menurunkan, ya, baik itu kondisi mental kita, dan ujung-ujungnya ya stres, imunnya juga menurun, dan bukan tidak mungkin justru malah terkena penyakit. Walaupun itu bukan COVID-19. Tapi dengan kita membiasakan diri, ya, jaga kesehatan, kebersihan, ya, hal-hal semacam tadi, saya rasa nggak akan lagi muncul dalam pikiran kita. Oke, kita dengar tetangga kita, ya, teman kerja kita terkena COVID-19, tapi karena kita punya kebiasaan baik, ya, akhirnya ya, saya yakin saya nggak akan terkena. Karena saya selalu jaga jarak, misalnya saya pakai masker, tidak bersentuhan, atau apapun, rajin cuci tangan, ya, dan itu mengurangi pemikiran-pemikiran negatif. Ya, nah, yang berikutnya, ini yang hal-hal sebenarnya sepele, tapi mungkin nggak dilakukan oleh banyak orang, ya. Keluar dari rumah sekali-sekali, ya, atau kalau di kantor jangan cuma di kantor aja, ya, hirup udara segar. Nah, kalau saya di Jakarta ini dapat membandingkan dengan pada saat saya di Metro Lampung, itu luar biasa berbeda, ya. Begitu saya masuk ke Metro Lampung, udaranya masih jauh lebih bersih, jauh lebih sehat, masih minim polusi. Hal ini baik, dan saya sendiri merasakan hal itu. Ya, saya di Jakarta begitu keluar rumah bukannya seger, ya, justru malah saya lebih aman di rumah. Gitu. Tapi sekali-sekali jam-jam tertentu boleh kita keluar, setidaknya kita mendapat sinar matahari yang baik. Walaupun di Jakarta juga susah juga, ya, karena kita harus naik ke lantai atas dulu baru bisa mendapatkan sinar matahari yang baik di jam-jam tertentu. Kalau di Metro Lampung itu pagi hari juga udah masuk ke rumah, karena masih sedikit gedung-gedung
bertingkat. Nah, kenapa ini hal sepele yang bagus? Karena memang ternyata ada ketenangan saat kita keluar menghirup udara segar. Ya, ini terbukti dari banyak orang yang pengen rekreasi ke pantai, rekreasi ke gunung. Salah satu tujuannya adalah mencari udara segar dan matahari. Gitu. Dan pulang-pulang akan merasakan kondisi yang berbeda dari segi mungkin psikologisnya. Yang selanjutnya ini tadi beberapa kali juga saya sampaikan positive thinking. Positive thinking ini dibilang susah enggak juga sebenarnya, tapi dibilang gampang kalau kita terbawa dengan berita-berita yang jelek, ini yang repot. Ujung-ujungnya kita kebawa dengan negative thinking. Dan juga bukan cuma berpikir positif gimana caranya kita bisa menebarkan aura-aura positif. Jadi upayakan kita banyak-banyak doa, kita juga mengucapkan kata-kata yang positif. Dan dapat kabar, mungkin seperti ini. Cari posisi yang positif, bukan dari posisi yang negatif. Cari sudut pandang yang baiknya. Dapat kabar bahwa siapa kena COVID, mungkin ini karena seperti apa gitu ya. Tenang aja, dia nggak akan kenapa-napa. Insya Allah akan dijaga, kita bisa bantu dan segala macam. Pokoknya upayakan positif thinking, ya. Jadi kita tetap bisa jalan aktivitasnya dan nggak buang-buang energi untuk berpikir hal-hal yang negatif. Sampai di sini kita balik dulu ke terkait dengan kesehatan mental anak nantinya. Hal-hal yang kita lakukan ini kalau kitanya sudah baik kesehatan mentalnya, tentunya ini akan turun. Turun kemana? Ke keluarga kita, ke lingkungan kita, termasuk diantaranya untuk anak-anak. Karena anak-anak itu bagaimana orang tuanya. Apalagi kalau usia-usia tertentu, masih mungkin SD atau ke bawahnya, mereka nggak ngerti, nggak banyak paham. Mereka yang mereka lihat adalah orang tuanya, lingkungannya. Jadi kalau orang tuanya sehat, kesehatan mentalnya bagus, maka anaknya juga akan turun. Jadi saya membahas ini dari tingkatan paling atas, yaitu orang tua, yang ujung-ujungnya akan membawa kesehatan mental ini sampai dengan anak-anaknya. Di sini mungkin dalam Quran surat Ar-Ra'd, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini positive thinking-nya. Jadi udah semua kita kembalikan kepada Allah. Kita berserah diri, apapun terjadi kita sudah berupaya misalnya seperti itu. Insya Allah Allah jaga kita, karena selama ini juga kita jaga diri kita. Itu contoh-contoh hal-hal yang positive thinking. Lanjut juga tetap silaturahmi, media sosial, video call, Instagram dan segala macam. Sebarkan aura-aura positif. Di rumah mungkin lagi olahraga, di rumah lagi apa, tumbuh bunga baru atau apapun, sebarkan hal-hal semacam itu. Ini akan mengangkat kesehatan mental kita dan juga akan mengangkat pola pikir positif orang lain. Yang berikutnya, ini kaitannya dengan sudah berkeluarga, untuk bisa menjaga kesehatan mental, kelola hubungan dengan pasangan. Tentunya di COVID-19 ini, dengan segala kendalanya, ini banyak hal-hal yang berubah. Saya ambil poin-poinnya aja. Di sini saling memahami, saling bercerita dan mendengarkan, saling mencerdaskan. Yang saya alami saat saya ngajar, secara daring, secara online, banyak mahasiswa saya yang karena dia di rumah, mau nggak mau ngikutin orang tuanya. Orang tuanya ngelihat ada anak di rumah, maka anak harusnya udah ke ladang misalnya, atau disuruh nyapu, ngepel dan segala macam. Orang tua nggak paham kalau anaknya lagi mau kuliah. Nah, hal-hal yang semacam ini yang bikin anak mungkin stres, yang bikin terganggu kegiatan. Ada tuntutan dari kampus, tapi ada juga tuntutan dari rumah misalnya. Coba disampaikan, diceritakan, diupayakan satu keluarga ini saling bercerita dan saling mendengarkan. Si anak menyampaikan bahwa hari ini jam berapa ada jadwal apa, ngapain. Tapi jangan cuma sekedar ngomong, tunjukkan, buktikan bahwa itu memang
dilakukan dan itu terjadi benar. Jangan menghindari diajak ke ladang, saya pura-pura kuliah. Jadi ini satu keluarga kalau bisa ya saling bercerita, saling mendengarkan dan memahami. Oh iya, si ibu memahami anaknya sedang kuliah, maka nggak perlulah diajak ke ladang misalnya. Si ibu memahami anaknya lagi banyak tugas ya. Dan sebaliknya, saat di rumah bagaimanapun juga si anak juga bisa memahami kondisi orang tuanya. Poinnya biasanya kalau orang tua ngeliat anak di rumah punya harapan dibantuin biasanya. Punya harapan ya, ada yang bantu, ada yang ngurus ini, ngurus itu. Nah, paling tidak saat tidak ada mata kuliah, saat tidak ada kegiatan, harusnya seorang anak bisa juga bantu. Ya. Jadi sama-sama saling memahami, saling cerita, saling dengar, saling tahu kondisinya. Jangan sampai anak lagi ngapain dipandang berbeda oleh orang tua, akhirnya semuanya nggak beres. Begitu juga sebaliknya. Nanti ada anak yang marahin orang tua, gimana sih orang saya lagi kuliah, katanya suruh kuliah. Padahal orang tuanya nggak paham. Ya, jadi ini diupayakan mengelola hubungan dengan pasangan. Pasangan ini baik dengan suami, istri, ya, dengan keluarga, ya, lebih luas lagi, anak dan orang tua. Ya. Yang terakhir ini saling mencerdaskan, berbagi informasi yang akurat, ya, dan mengkritisi. Nah, biasanya ada orang tua kalau bahasa saya itu kolot gitu ya. Dia dapat satu info, dipercaya, ya, dipegang teguh, disebarkan. Nah, ini mungkin anak yang lebih paham dengan dunia media sosial, cari yang benarnya, sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Atau sebaliknya, saat anak-anak idealisnya berbicara, ya, dia percaya pada satu hal, tapi orang tua yang lebih bijak mungkin bisa ngebantu. Jadi saling mencerdaskan, berbagi informasi yang akurat, mengkritisi info yang berpotensi hoax, dan ya, cari kebenarannya. Ya, sehingga semuanya bisa dikurangi rasa cemasnya, dan ini ujung-ujungnya adalah kesehatan mentalnya. Saling terbuka, ini cara yang berikutnya, saling terbuka, tingkatkan spiritual, ya. Ini juga bagian-bagian dari kesehatan mental, cara menjaga kesehatan mental diri kita ataupun keluarga kita, termasuk anak-anak kita, ya, dan saling tularkan kebahagiaan. Positive thinking, ya, aura positif, sebarkan semuanya, ya, jaga komunikasi yang positif, ya. Rencana mau ngapain aja, ada kegiatan apa aja disampaikan, ya, jangan sampai ada yang salah paham seperti di slide sebelumnya, ya. Yang pasti dengan saling memahami, tahu potensi dirinya, dan semua keluarga saling mendukung, insya Allah kesehatan mental terjaga. Begitu juga dengan anak-anaknya. Ini sudah masuk ke anak, nah, mengelola komunikasi dengan dan kegiatan dengan anak. Sebenarnya di sini ada contoh-contoh kecil ya, tapi tidak saya tampilkan. Jadi, ya. Yang pertama di sini untuk anak-anak terutama yang usia SD, ya, atau mungkin 10 tahun ke bawah, ya, jelaskan dulu bagaimana tentang virus corona, bagaimana efeknya, bagaimana seharusnya itu disampaikan, ya, hal-hal yang harus dilakukan, ya, bagaimana menerima berita itu juga harus disampaikan kepada anak. Yang kedua, ya, kenapa harus misalnya di rumah saja atau kenapa orang tuanya selalu ada di rumah juga, ya, itu semua dijelaskan kepada anak-anak. Karena anak-anak biasanya dunia yang dia pengen itu, yang paling dia senangi adalah ya kalau ketemu teman-teman, ya, berinteraksi dengan dunia luar. Sekalipun dia ada di rumah, dunia luar ada di handphone misalnya, main game online. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi bagaimana caranya orang anak-anak paham saat di rumah, ya, tidak hanya dengan handphone atau segala macam. Ya, masih bisa tidak hanya dengan game, video call dan segala, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikutnya, ya, saat ada di rumah, nah ini anak harus paham bahwa orang tua tidak libur, ya. Begitu juga sebaliknya, anak meskipun di rumah, ya, mungkin harus tetap sekolah, ya. Ini poin 3 dan poin 4-nya. Dan juga harus ada komunikasi dari pihak rumah kepada pihak sekolah ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan orang tuanya, ya, bagaimana dengan komunikasi dengan pihak kantor misalnya, ya. Nah, ini juga
terkait dengan pendampingan anak pada saat sekolah di rumah dan mengatur waktu yang baik antara kedua orang tua, siapa yang bantu ya sekolah di rumah. Biasanya kalau orang dua-duanya sibuk, orang tua, anaknya terbengkalai, nggak bisa sekolah sendiri, nah ini akan mengganggu juga aktivitas di rumah. Yang kelima, mengajari anak senantiasa meyakini kebesaran Allah. Ya, jadi kalau corona ada itu karena Allah, hilangnya pun juga karena Allah. Ya, kita semua kembalikan kepada Allah, berserah diri, ya, tapi tentunya dengan segala upaya dan usaha di awal. Nah, ini ada sedikit tips produktif bekerja dan belajar. Coba dibiasakan, ya, tetap bangun pagi, lakukan persiapan, ya, seperti normalnya kayak orang mau kerja atau mau sekolah. Ya, siapkan ya, ruang khusus yang nyaman bekerja atau belajar. Ya, baik itu orang tua ataupun anaknya dipersiapkan, ya, karena memang mau nggak mau harus seperti ini. Kalau tidak, ya kalau nggak ada ruang khusus, ya gimana caranya disetting ruang yang ada ya, untuk jadi ruang kerja ataupun ruang belajar anak. Yang berikutnya ya dibiasakan, ya dimulai dengan niat karena Allah, doa dulu, ya sarapan, tentunya juga, ya. Target hariannya apa, disetting semua, dibikin jadwalnya, dan ini semua berawal dari orang tua. Mungkin anak-anak nggak akan bisa serapi orang tua, jadi harus dengan pendampingan orang tua. Yang terakhir adalah apresiasi. Ketika berhasil menyelesaikan target dengan baik, apresiasi atau hadiah, ya reward, ya tidak hanya diberikan dalam bentuk barang benda. Ya, ucapan pun ya selamat, ya diberikan apa ya aplaus atau apapun, ya hal itu ternyata membantu anak ya untuk meningkatkan daya tahan kesehatan mentalnya. Ini banyak hal ya yang bisa dilakukan di rumah, ya daripada diem aja menurunkan kesehatan mental, ya silakan dicoba olahraga di rumah, cocok tanam, ya. Mungkin yang ibu-ibu, yang perempuan, coba buka buku resep, ya. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini, banyak di rumah, artinya banyak waktu untuk diskusi dengan anak, suami dengan istri, ya. Silaturahmi dengan orang lain via media lain, ya, tidak harus tatap muka langsung. Dan tentunya satu kesempatan untuk kita meningkatkan ibadah, ya. Ini alternatif yang bisa dilakukan selama di rumah. Mungkin kita semua paham, tapi kadang-kadang perlu ada orang yang mengingatkan sehingga baru kita bisa lakukan. Kalau tidak ada yang mengingatkan, ya udah kita asik dengan santai-santai gitu ya. Kaum rebahan sesungguhnya. Nah, ini yang bahaya. Aktivitas bersama anak ini juga banyak sekali hal-hal yang tadi juga bisa dilakukan. Tambah lagi dengan ini ya, bikin kreasi ya, baca buku ya, segala macam, main puzzle, apapun itu bisa dilakukan. Ya, atau mungkin orang tuanya kreatif bisa membuat permainan-permainan baru. Ya, kalau nggak kreatif gimana caranya, ya buka YouTube. Ya, yang pasti hal-hal semacam ini harus dilakukan. Jangan sampai anak fokus pada handphone, gadget. Ya, boleh, tapi ada durasinya. Kalau bisa gerak fisik, ya, ada aktivitas bersama. Ya, tidak hanya aktivitas dengan handphone. Saya rasa itu mungkin ya, berikutnya kita akan sharing bersama, mungkin nanti melalui tanya jawab. Saya serahkan dulu kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Fadil atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada Pak Fadil. Ya, jadi banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh Pak Fadil untuk menjaga kesehatan mental, terutama di masa pandemi ini ya. Terutama bagi kita yang harus stay at home, yang harus di rumah terus, ya, kemudian ada yang belajarnya atau kuliahnya itu harus online, ya. Tadi sudah diberikan tips-tipsnya ya, banyak sekali tips-tipsnya dari
seperti bagaimana menggali potensi, berpikir positif, bagaimana mengelola hubungan dengan keluarga, ya. Kemudian bagaimana mengelola komunikasi, ya. Banyak juga tadi tips-tips yang produktif, ya, tips produktif bekerja dan belajar dari rumah, ya. Jadi sangat menarik, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tahan-tahan dulu karena kita masih ada pemateri kedua, ya. Jadi nanti sesi tanya jawabnya setelah pemateri kedua menyampaikan materi, ya. Untuk pemateri yang kedua yaitu Ibu Rodatun MPDI. Saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Ya, nama beliau adalah Ibu Rodatun MPDI. Beliau lahir di Sumeneb tahun 86. Ya, tinggal di Sumeneb juga, ya. Kemudian pengalaman pendidikannya S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006, kemudian S2 PAI konsentrasi fikih dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011. Pengalaman bekerjanya sangat banyak, ya, dari guru bahasa Inggris MTS. Jim. Oh, ini tapi ada ambil itu tuh celana yang bocor, ya. Bu Satan bisa ini di-mute. Iya, kemudian guru bahasa Arab. Terakhir dosen tetap STKIP, ya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumeneb Jawa Timur dari tahun 2013 sampai sekarang. Pengalaman organisasinya sangat banyak sekali ini. Ketika kuliah, ya, aktif di BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, BEM jurusan, kemudian format, ya, Kopri, ya, Kopri ini Kops PMI Putri, ya, singkatannya Kopri, ya, cabang Ciputat, ya. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman organisasi beliau. Ini kalau dibacakan semua tidak selesai. Kemudian ini pengalaman pelatihan, seminar, dan workshop juga sangat banyak sekali, ya, bisa dibaca oleh teman-teman sekalian, ya. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Rodatun MPDI, ya, kami persilakan. Materi share screen dari sini, ya, Bu, atau mau share screen sendiri? Oh, share screen sendiri nggak apa-apa, Pak? Ya, share sendiri, ya, biar anak ini menyampaikannya. Iya. Bentar. Sudah terbaca belum, ya, Pak, slide-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat sangat jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Uswatun Hasanah, Rumah Baca Madinah, ya, dan Bapak Moderator, dan juga Pak Fadil. Jadi saya Rodatun dari Sumeneb, asli Madura, seperti itu. Kenal Ibu Uswatun ini waktu acara Annual Conference and Movement Gender di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah silaturahim ini berlanjut. Jadi pada webinar kali ini tentang parenting. Bapak Fadil background-nya adalah BK. Kalau saya S1 sama S2 tuh hampir linear. Jadi hampir. S1-nya di Fakultas Syariah, kemudian S2-nya PAI, tapi konsentrasinya di fikih seperti itu. Baik, tadi Pak Fadil sudah sangat banyak menjelaskan tentang kesehatan mental anak seperti itu. Kalau saya di sini lebih fokus kepada gadget antara kebutuhan dan ancaman di masa pandemi seperti itu. Di slide kedua ini saya mencantumkan surat Al-Asri karena kenapa? Karena istilahnya memang kita kalau
membuang-buang waktu tanpa sesuatu yang bermanfaat itu, maka tentunya akan rugi seperti itu. Kenapa? Karena paling tidak setiap hari kita selalu mengevaluasi diri untuk berbuat kebaikan dan juga saling menasehati dan bersabar. Sebenarnya ini kunci juga dalam keluarga seperti itu. Kemudian dampak buruk memberikan gadget pada anak ini sudah sangat banyak. Tentunya para peserta webinar di sini juga mungkin sudah banyak yang membaca dan mengetahui. Jadi saya hanya sekedar sharing saja. Yang pertama adalah terpapar pengaruh buruk internet. Ini sangat banyak ditemui. Kebetulan di lembaga kami, di sekolah kami, anak-anak yang usia SMP itu jadi terpapar pengaruh buruk internet, khususnya dengan konten-konten porno yang tidak seharusnya mereka konsumsi seperti itu. Kemudian dampak buruk selanjutnya adalah rentan menjadi korban predator yang berkeliaran di internet dan juga menjadi cyberbullying. Dan dampak yang selanjutnya membuat anak malas bergerak sehingga sistem motoriknya lamban berkembang. Artinya saya di sini punya anak 3. Jadi anak saya yang pertama itu umur 5 tahun 9 bulan, yang nomor 2 umur 3 tahun, yang nomor 3 itu baru umur 1 tahun. Tentunya ketika anak selalu diberikan dengan gadget, maka dia akan malas bergerak, apalagi kalau kita minta bantuannya dan semacamnya. Tentunya yang dikatakan Bapak Fadil tadi, orang tua harus memberikan contoh seperti itu. Artinya kalau orang tuanya pegang gadget terus, anak kita larang, lah ini juga menjadi hal yang tidak seimbang di dalam rumah kita seperti itu. Kemudian dampak buruk gadget itu juga mempengaruhi kesehatan mental dan sosial anak. Tadi juga Pak Fadil sudah menjelaskan seperti itu. Dan selanjutnya adalah ketergantungan terhadap gadget sehingga tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi seakan-akan menjadi solusi dari semua masalah itu adalah gadget, padahal tidak. Dan yang selanjutnya adalah kalau menatap layar gadget dalam waktu lama dapat meningkatkan resiko gangguan mata. Ini sudah terjadi di sekitar kami, di lingkungan kami. Jadi anak usia SD, dia kelas 2, jadi karena dia dibiasakan memegang HP oleh orang tuanya, terutama yang ditinggal orang tuanya kerja ke luar negeri ataupun ke Jakarta. Lah anak ini tinggal sama neneknya. Tentunya neneknya tidak paham tentang bahaya gadget. Sehingga anak ini sering dikasih gadget dan ketika diperiksakan ke rumah sakit ternyata sudah tidak bisa disembuhkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami kurang tidur dan kurang fokus. Jadi ini pasti karena sudah anak itu seakan-akan dia fokus selalu sama gadgetnya, jadi ada ketagihan seperti itu. Kemudian anak-anak yang usianya lebih kecil bisa mengembangkan gangguan keterlambatan bicara. Jadi seiring meningkatnya screen time. Jadi artinya bisa dia mengalami kelambatan berbicara seperti itu. Ini dampak negatifnya. Tapi yang dikatakan Pak Fadil tadi juga ada positifnya. Ya betul, karena memang setiap sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengalami berbagai permasalahan fisik seperti insomnia, jadi peningkatan berat badan akibat gerak-gerak, kemudian sakit kepala atau pening. Jadi atau mata kita panas, kadang juga kalau kita sering pegang gadget itu kan mata kita pening seperti itu. Kemudian yang perlu diwaspadai dari game, tadi juga Pak Fadil menyampaikan bahwa game itu juga ada positifnya, bahkan kalau istilahnya bisa diikutkan lomba dan juga dia bisa bahkan artinya sampai pada tingkat internasional. Itu adalah sisi positifnya. Tapi di sini saya akan memberikan sisi negatifnya. Jadi di game itu juga ada bagian sexting dan juga grooming. Jadi ini konten-konten game yang membuat hal-hal yang cenderung pada hal-hal yang porno seperti itu. Kenapa? Ini juga dialami di Sumeneb. Jadi ini anak SD, karena dia sering main game-game yang kontennya seperti ini, dia kemudian mempraktekkan apa yang ada di game itu sama teman sekelasnya. Jadi saya tuh sangat sangat sedih dan juga
melihat kondisi ini seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak itu dengan bermain game ya tentunya ini lagi-lagi lepas dari pengasuhan orang tuanya, karena orang tuanya tidak ada di dekatnya seperti itu. Karena di Sumeneb ini banyak orang tua itu yang kerja ke luar negeri, kerja ke Jakarta, artinya mencari sebongkah berlian lah di negaranya orang seperti itu. Kemudian ini perlakuan menyimpang akibat sexting dan grooming itu ya. Jadi mungkin bisa dibaca, artinya ini hampir sama pada dampak buruk yang tadi yang di atas. Kemudian kiat mengatasi kecanduan gadget pada anak. Jadi tadi juga Pak Fadil sudah banyak menjelaskan. Yang pertama tentunya bangun komunikasi dan bonding orang tua dan anak. Artinya kalau kadang kan ada orang tua yang tidak membangun komunikasi dengan anaknya. Seakan-akan kadang kan ada orang tua yang maunya sendiri. Kamu jangan main HP. Mana HP-nya lah? Ini kan tidak membangun komunikasi seperti itu. Kemudian memberikan pemahaman tentang fungsi, manfaat, dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Jadi orang tua tuh bisa duduk bersama anak, berbicara apa sih sebenarnya ini. Jadi kalau anak kecil mungkin bisa ditontonkan video yang dampak-dampak negatifnya terhadap matanya. Kalau dia pegang gadget terlalu lama, bisa seperti itu. Kemudian buatlah kesepakatan bersama mengenai penggunaan gadget. Jadi beri batasan dalam penggunaannya. Kalau anak saya yang pertama yang umur 5 tahun 9 bulan, itu sudah bisa saya atur. Artinya boleh pegang gadget hanya kurang lebih 10 menit. Oh iya oke, seperti itu. Tapi kalau anak saya nomor 2 karena masih usia 3 tahun lah, ini masih agak susah bangun komunikasinya. Tapi secara lambat laun saya biasanya dikasih tonton dengan video-video yang dampak terhadap mata orang selalu pegang HP, akhirnya dia memahami sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda tergantung dengan usia anaknya. Kemudian jangan sepenuhnya memberikan akses pada anak. Nah ini artinya kadang kan orang tua seakan-akan menjadi tenang ketika anaknya tenang dengan gadget. Padahal kan bukan aman bagi anaknya seperti itu. Ini juga terjadi di Sumeneb. Ini yang mempengaruhi adanya radikalisme di Sumeneb, salah satunya. Ini adalah anak pegawai Pemda di Sumeneb. Jadi si anak ini selalu di kamar. Sehingga orang tuanya seakan-akan tenang. Selalu di kamar dengan gadget dan laptopnya seperti itu. Lah, anak ini usia SMA seperti itu. Kemudian ketika ayahnya datang dari kantor, tiba-tiba dia bilang, ya saya mau jihad ke Palestina katanya. Loh, mau jihad kemana? Iya saya mau ikut ini. Loh, apa jihad itu apa? Kemudian orang tuanya bilang seperti itu. Ini saya selalu ikut perkembangan di media dan juga Google ini semuanya dia kasih tahu ke ayahnya. Wah ternyata ini bukan yang aman bagi saya ketika anak itu duduk dengan rapi depan laptop dan juga gadget seperti itu. Akhirnya anak ini butuh waktu yang lama sekitar 1 tahun 2 tahun itu dia baru otaknya itu seakan-akan tidak terisi dengan isu-isu yang seperti itu. Jadi sangat lama waktunya seperti itu yang Bapak itu yang bilang seperti itu. Kemudian tetapkan wilayah penggunaan gadget, artinya kan yang bisa dalam pengawasan kita seperti itu. Kemudian ajak anak untuk bermain dengan teman sebaya. Kenalkan permainan yang mengajarkan tentang kerjasama dan sportivitas. Jadi orang tua bisa ikut bermain, namanya bermain kuda-kudaan ya, yang nggak butuh alat, tinggal kita bermain sama anak-anak kita seperti itu. Berikan keteladanan yang baik pada anak. Nah ini, jadi teladan yang baik ini agak susah. Kadang kita melarang anak pegang HP, tapi kita HP terus, gadget terus, ya karena memang kebutuhan kerja atau semacamnya seperti itu. Kemudian tidak pernah berhenti untuk meminta perlindungan terbaik untuk anak-anak kita melalui doa padanya. Jadi terakhir ya tentunya dengan berdoa seperti itu. Kemudian ini ada beberapa game yang wajib dijauhkan dari siapapun. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta webinar bisa membacanya seperti itu. Kemudian
cara bijak orang tua dan anak bergadget di masa pandemi COVID-19. Jadi yang pertama tentunya atur waktu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bermusyawarah. Kemudian beri keteladanan dan luangkan waktu bersama anak-anak. Karena kita juga WFH, work from home, tentunya ya kita selalu ada bersama anak-anak kita seperti itu. Kemudian ini ada beberapa tokoh teknologi yang membatasi penggunaan gadget pada anak. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Jadi ada Bill Gates, pendiri Microsoft, yang baru mengizinkan anaknya menggunakan gadget dan sejumlah perangkat teknologi pada usia 14 tahun. Kalau kita mungkin anak sudah lahir, sudah dikasih HP seperti itu ya. Kemudian ada Steve Jobs, jadi pendiri Apple ini juga menjauhkan anak-anaknya dari iPad. Kemudian ada Tim Cook dari CEO Apple ini juga melarang keponakannya menggunakan akun jejaring sosial. Kemudian ada Chris Anderson, CEO CD Robotik ini menyadari bahaya langsung terhadap dirinya sehingga melarang anak-anaknya menggunakannya sebelum cukup umur seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah Evan Williams, pendiri Twitter dan Medium. Jadi Evan Williams dan istrinya ini masih lebih menyukai membaca buku fisik daripada e-book dan terus membantu anak-anaknya untuk membaca buku fisik dibandingkan iPad seperti itu. Jadi ini tokoh-tokoh teknologi seperti itu. Kemudian ini sudah slide terakhir, jadi artinya sudah selesai presentasi saya. Jadi tentunya semoga Allah senantiasa melindungi keluarga kita dari segala keburukan, lingkungan yang tidak baik, penyakit mematikan, dan musibah seperti pandemi COVID ini yang sudah berlangsung lama. Mungkin juga Bapak Ibu ya agak bosan juga dengan kondisi seperti ini. Semoga Allah segera mencabut pandemi ini seperti itu. Baik, terima kasih. Tentunya dengan gadget, jempol Anda akan membawa kemana Anda akan singgah. Tentunya hari ini kita sudah singgah ke Lampung, bahkan ke Jakarta sama Pak Fadil dan yang lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rodatun atas pemaparan materinya tentang gadget ya, antara kebutuhan dan ancaman ya. Tadi disebutkan banyak sekali dampak buruk ya, dampak buruk yang ditimbulkan karena kita tidak bisa mengontrol terutama anak-anak kita ya yang menggunakan gadget ya. Memang konten-konten yang negatif itu lebih disukai daripada konten-konten yang edukatif ya. Misalkan di YouTube ya, itu yang populer juga pasti tentang prank dan konten-konten yang unfaedah bahasa gaulnya begitu. Jarang sekali yang menonton video-video yang edukatif seperti tutorial ya, video pembelajaran dan video yang bermanfaat untuk belajar gitu. Begitu juga tadi game-games ya, banyak sekali ternyata games-games yang digandrungi anak-anak itu mempunyai dampak yang negatif begitu ya. Oleh karena itu diperlukan peran dari orang tua ya. Ya, tidak hanya sekedar memarahi tentunya ya. Bagaimana mengajak anak untuk bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik ya antara orang tua dan anak-anak sehingga anak-anak juga tidak merasa jika dimarahi malah tambah sedih dan kesehatan mentalnya juga terganggu begitu. Baiklah, kepada rekan-rekan sekalian serta webinar pada siang hari ini, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta bagi yang ingin bertanya, ada dua cara untuk bertanya, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat box atau bisa langsung bertanya melalui Zoom ini dengan menghidupkan video dan mikrofonnya. Monggo kami persilakan.
Oh, ini ada titipan pertanyaan ini. Mungkin bisa dijawab Pak Fadil dan Bu Rodatun, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara jitu agar anak memiliki mental yang kuat? Begitu. Ya, mental yang kuat seperti apa ya? Ini dapat titipan di WA pertanyaannya. Ya, monggo kami persilakan kepada Pak Fadil untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi benar tadi memang mental yang kuat yang seperti apa gitu ya. Jadi gini, kalau menurut saya komunikasi yang utama dalam keluarga ini bisa membangun mental yang baik ya. Mental yang baik menurut saya. Jadi di rumah komunikasi biasakan dua arah. Dua arah dari manapun, artinya kalau hanya ada di rumah ada suami dan istri ya dua orang itu yang dua arah. Kalau dengan anak tentunya orang tua dengan anak ya. Jadi banyak sampai dengan saat ini orang tua maunya didengar, orang tua maunya diturutin, tapi tidak dengan sebaliknya. Banyak orang tua yang mengatur anaknya ya, tapi tidak pernah mau mendengar pendapat anaknya. Nah ini harus dibangun komunikasi dari awal ya. Berikan kesempatan kepada anak bicara, diskusi, menyampaikan pendapat, terlepas dari itu salah atau benar gitu ya, biarkan dulu ya, karena nanti pada akhirnya orang tua bisa mengarahkan anaknya yang mana yang baik dan yang mana yang buruk atau yang benar atau yang salah. Jadi itu dulu yang pertama dibangun ya. Saat anak berani bicara dengan orang tuanya, anak berani berpendapat pada orang tuanya, itu modal anak juga untuk berani di luar sana. Kalau di rumah diterima dengan baik, ya, didengarkan dengan baik, maka dia akan muncul kepercayaan dirinya di luar sana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, saat komunikasi sering dijalin antara anak dengan orang tua, lalu pada akhirnya komunikasi anak terjalin dengan baik di luar sana tanpa adanya orang tua, nah saya yakin mental anak ini terbangun dengan baik, ya, akan terangkat dengan sendirinya. Dia akan terbiasa dengan pengalaman komunikasi dengan orang lain. Akan terbiasa dengan pengalaman mendengarkan pendapat dan juga didengarkan pendapatnya. Sekalipun balik lagi itu salah ataupun itu benar, sehingga dia bisa menerima. Saat dia salah, dia bisa menerima. Saat dia benar, dia tidak yang menjadi sombong seperti itu. Jadi kalau dalam keluarga, saya selalu sarankan ya, adalah komunikasi yang paling utama. Termasuk tadi sebenarnya terkait dengan menggunakan games ya, Ibu siapa Bu Rodatun ya. Iya. Jadi ya bahkan ada orang tua sekarang dia main games bareng dengan anaknya. Ya, hal ini untuk membangun komunikasi sebenarnya. Jadi tidak ada rahasia di antara orang tua dengan anak. Sehingga tadi games-games yang harus dihindarkan itu dengan sendirinya akan terhindarkan. Karena tidak ada rahasia tadi ya. Anak tahu yang mana yang salah, anak tahu yang mana yang benar. Ya, saking terbiasanya dengan komunikasi dengan orang tua. Jadi itu kalau menurut saya ya, bangun komunikasi sejak dini ya, biasakan mendengar ya dan didengar ya, biasakan menyampaikan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Mungkin itu kira-kira dari saya. Komunikasi sangat penting sekali ya Pak untuk menjalin hubungan antara orang tua dan anak ya. Jadi terkadang memang orang tua seringnya marah-marah gitu ya. Ya ini yang harus kita rubah ya, nanti kita menjadi orang tua. Bagaimana memberikan nasihat, kemudian komunikasi dua arah dengan cara yang baik. Anak-anak sekarang nampaknya akan sulit untuk digurui gitu. Benar. Jadi kadang-kadang anak-anak sudah mempunyai informasi atau pengalaman yang ya cukup banyak juga dari internet, dari sumber manapun gitu. Ya, memang terkadang justru anak yang lebih tahu lebih daripada orang tua. Lebih tahu gitu. Gitu. Kadang orang tua merasa sudah lebih tua biasanya. Ada ego. Lebih banyak gitu ya. Sudah banyak makan garam ya, begitu ya peribahasanya begitu. Oke, Bu Rodatun, mungkin ada tambahan menanggapi pertanyaan yang pertama.
Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf tadi keluar soalnya ini apa? Ada gangguan sedikit dengan laptop seperti itu. Baik, pertanyaan yang pertama itu untuk membangun mental anak yang jitu seperti itu kan. Jadi kalau kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, bahwa sebenarnya pusat pembangunan pendidikan itu yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah sosial masyarakat, kemudian yang ketiga adalah sekolah seperti itu. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah keluarga seperti itu. Jadi artinya peran orang tua, bapak dan ibu itu untuk membangun mental itu sangat kuat seperti itu. Makanya dari tadi saya bilang dengan modeling, dengan contoh dari orang tua itu yang sangat dibutuhkan di keluarga. Jadi kalau kita mendidik anaknya dengan disiplin, tentunya maka dia akan disiplin seperti itu. Jadi makanya ini kembali lagi kepada pola pengasuhan yang ada di dalam keluarga seperti itu. Oleh karena itu, maka kalau ada pasangan mubadalah, maka juga tentunya ada orang tua yang mubadalah dan anaknya. Artinya dia saling pengertian dan juga saling memberikan hal-hal yang positif dan negatif. Jadi duduk bersama, musyawarah seperti itu sehingga mental itu bisa terbangun. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Jadi harus mubadalah ya Bu, itu kesalingan, saling pengertian ya, gitu antara orang tua dan anak. Jadi peran parenting atau tadi pola asuh ya, pola asuh itu sangat penting sekali menentukan sikap anak ke depannya begitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Fatimah dari STKIP PGRI Sumeneb. Di masa pandemi ini kuliah daring, namun dalam hal ini sulit untuk bisa memahami materi, baik ada kendala sinyal maupun kendala yang lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ya, monggo Pak Fadil. Ya, baik. Ini banyak yang seperti ini nih. Ya, mahasiswa saya juga kayak gitu. Jadi kalau ini saya pribadi sebenarnya kalau saya terbuka ya. Ya, saya berkali-kali berbicara tentang komunikasi, gimana komunikasi itu penting, termasuk dengan mahasiswa saya. Jadi saya di Lampung, di Metro Lampung ternyata juga banyak kendala seperti ini. Jadi banyak pelosok-pelosok yang tidak terjangkau. Dan saya mengalami hal itu juga. Jadi bukan cuma mahasiswa yang mengalami susah sinyal. Saya sebagai dosen juga mengalami hal yang sama. Yang saya lakukan adalah saya diskusikan dengan mahasiswa, kita cari jalan terbaik. Tidak harus dengan video call, tidak harus dengan Zoom, Google Meet atau apapun. Kita cari metode perkuliahan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi komunikasikan dengan mahasiswa atau dengan dosennya. Ya, cari jalan terbaik. Yang kedua adalah saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa Anda adalah mahasiswa. Ya, bukan lagi siswa yang dicekokin, yang dikasih, ya, yang harus dituntut. Kalau nggak ngerjain tugas, dipanggil, dicari segala macam sampai KKM. Tapi Anda adalah mahasiswa. Coba nih, bisa ngobrol sama Bu Swatun, budayakan literasi gitu ya. Minta sama dosennya, Bu, Pak, bukunya apa ya? Cari bukunya, baca dan segala macam, bisa disiasatin. Dan ternyata yang namanya Mbah Google bisa menjawab semuanya. Tapi balik lagi, mahasiswa harus pintar-pintar memilah. Ya, memilah materi yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak. Jadi balik lagi, saya menuntut mahasiswa untuk buktikan kalau Anda adalah mahasiswa, ya, karena Anda bukan lagi siswa biasa, Anda sudah jauh lebih baik daripada mahasiswa, Anda dikategorikan sudah dewasa, gitu ya. Jadi jangan banyak menuntut kepada orang lain, ya, karena apa yang kita tuntut belum tentu bisa kita dapatkan. Coba upayakan sendiri, ya. Tapi itu yang kedua ya. Karena kalau kuliah itu kan tidak hanya mahasiswa, ada dosen. Yang pertama adalah coba komunikasikan dulu, cari metode yang lainnya. Saya rasa seperti itu untuk kaitannya kendala kuliah daring online. Ya. Jadi banyak alternatif ya Pak. Benar banyak. Saya mengalami juga kok, sama kok saya.
Kalau di Jakarta, kalau di Jakarta alhamdulillah nih saat ini lancar, alhamdulillah lancar. Tapi kalau saya lagi di rumah di Metro Lampung itu belum tentu harus punya SIM card tertentu gitu ya. Saya sampai punya, benar Pak Khairul. Saya sampai punya 3, suka ganti-ganti, pengen nyoba yang mana yang paling bagus. Gitu. Bahkan saat di kampus pun lagi ngajar, ternyata fasilitas kampus tidak selamanya benar. Sinyalnya unstable. Benar. Jadi ya kita kondisikan, kita komunikasikan dengan cara apa sama mahasiswa. Maunya gimana? Mana yang baik, yang mana yang bisa kita jalankan. Itu kalau saya juga mahasiswa ya di Universitas Negeri Malang. Kalau di sana memang ada aturan tidak boleh nge-zoom terus, memang tidak boleh, video conference terlalu sering juga tidak boleh, ada batasannya. Jadi istilahnya ada sinkronus dan asinkronus gitu, tidak boleh. Kalau sinkronus itu kan harus secara tatap muka, video conference gitu, atau melalui chatting, tapi juga melalui penugasan atau asinkronus begitu. Oke, kemudian Bu Rodatun ada tanggapan untuk pembelajaran online? Ternyata banyak masalah, tidak hanya sinyal saja sebenarnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau di Sumeneb itu ada daratan dan kepulauan, dan bahkan mohon maaf. Oh bentar. Baik. Jadi di Sumeneb itu ada daratan dan kepulauan. Jadi kepulauan itu puluhan di Sumeneb banyak. Dan bahkan mungkin jaringan juga agak terkendala seperti itu. Jadi kadang perkuliahan kita itu juga pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai Google Meet seperti itu. Bahkan yang paling efektif itu adalah pakai WAG. Kenapa? Karena keterbatasan kuota kalau kata anak-anak mahasiswa dan juga sinyal seperti itu, Pak. Sebenarnya untuk mengatasi untuk perkuliahan daring, untuk ketidakpahaman terhadap materi, ya seperti yang dikatakan Pak Fadil, sudah bukan siswa lagi tapi maha. Jadi banyak cara, sebenarnya tinggal browsing di Google, cari buku referensinya, dibaca sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Mungkin cuman mahasiswa kita itu seakan-akan sudah bosan ya, ingin tatap muka seperti itu. Cuman ya kondisi pandemi seperti ini, jadi ya keinginannya ditahan dulu. Jadi untuk memperdalam materinya bisa searching melalui Google ataupun dengan buku-buku yang ada yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Ya, memang mahasiswa itu kalau kuliah atau belajar itu senangnya ya mendengarkan guru atau dosennya yang menerangkan gitu. Kalau dikasih pekerjaan yang macam-macam, apalagi tugas ya, tentu banyak mengeluh ya. Padahal tugas itu ya dimaksudkan untuk belajar mandiri. Jadi kemandirian dalam belajar atau autonomous learning-nya itu belum terbangun gitu, mahasiswa gitu. Jadi bagaimana kita ya mengengage, membangun pembelajaran itu supaya menyenangkan, meskipun dikasih tugas kelihatannya sangat menyenangkan untuk dikerjakan gitu. Ya. Baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan lagi ya? Kami persilakan secara langsung juga boleh, ngetik di chat box juga boleh ya. Bu Satun, barangkali ada pertanyaan atau ingin menambahi atau ada informasi. Oh begitu ya. Halo teman-teman peserta. Suasananya masih liburan kayaknya. Oh gitu ya. Suasananya masih Jadi liburan.
Nanti untuk yang bertanya mungkin bisa lewat chatbox, kemudian nanti untuk sertifikat menyusul ya. Ya, untuk sertifikat ada itunya link Google Form ya Bu Suatan. Ya, ada. Mohon untuk mengisi Google Form-nya dengan tepat ya. Jangan cepat, dengan tepat. Jadi banyak sekali kesalahan nama atau kesalahan email sehingga tidak terkirim gitu. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, kita closing statement aja ya dari pemateri. Monggo Pak Fadil dan Bu Rodatun untuk menyampaikan closing statement-nya untuk materi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan kesehatan mental, ya, mungkin untuk diri sendiri yang pertama saran dan khususnya diri sendiri pada umumnya untuk yang ada di sini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga. Yang pertama, yuk kita positive thinking, ya, kita terima semua informasi dengan bijak, ya. Yang kedua, kita cari potensi diri kita yang mungkin bisa digali selama masa pandemi. Ya. Yang berikutnya, mari kita jalin komunikasi dengan baik dengan keluarga kita. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kesehatan mental kita lebih baik, meningkat, ya, dan juga meningkatkan imun kita, dan insya Allah kita terhindar atau dijauhi dari COVID-19. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Fadil. Kemudian Ibu Rodatun, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya pada siang hari ini. Masih mute, Bu. Mohon maaf, suaranya belum dibuka, masih mute. Iya, bentar. Kok lupa terus. Ya, baik. Terima kasih pada Rumah Baca Madinah, kemudian pada moderator dan juga Mbak Uswatun Hasanah, tentunya untuk membangun kesehatan mental anak di masa pandemi ini dibutuhkan pasangan mubadalah. Artinya peran bapak dan ibu dalam mendidik anak. Sehingga ketika ada ketersalingan dalam pengasuhan, maka insya Allah apa yang dicita-citakan oleh orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang memiliki mental yang kuat akan tercapai. Tapi ketika timpang salah satunya hanya dibebankan kepada seorang ibu, bisa saja seorang ibu itu akan stres sehingga nanti akan berpengaruh pada pendidikan pola pengasuhan anak di keluarganya. Oleh karena itu, ini juga saran untuk saya dan juga kita semua, marilah kita selalu berintrospeksi diri untuk menjadi pasangan yang mubadalah, ataupun kalau menjadi masih ada yang belum berkeluarga, menjadi anak yang mubadalah seperti itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi pemateri pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Temanya sangat menarik ya. Semoga kita bisa menjaga kesehatan ya, baik itu jasmani maupun rohani atau mental kita di masa pandemi ini ya, agar kita tetap terjaga lebih sehat dan mentalnya juga sehat begitu ya. Tadi juga disampaikan harus menerapkan kesalingan atau mubadalah ya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi baik itu pasangan kedua orang tua, itu juga pula antara orang tua dan anak bisa menjalin komunikasi dengan baik ya, sehingga tercipta mental yang kuat gitu. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita memasuki penghujung acara ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada kedua narasumber atas atas waktunya
memberikan materi pada siang hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ya. Jangan kapok-kapok ya. Masih ada seri-seri diskusi selanjutnya gitu. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya tutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menghidupkan kameranya biar bisa di screenshot ya untuk dokumentasi. Ya, silakan. Bu Sotun bisa screenshot ya, Bu Sotun. Ya, silakan dibuka semua kameranya ini langsung di screenshot dari HP ya. Iya. Ya, 1, 2, 3, senyum, cheese. 1, 2, 3, cheese. L. Oh, nggak kelihatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Wah. L itu literasi ya. Salam literasi. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, saya tutup Zoom-nya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.